Wah sumpah ini parah banget guys. Masa wajahnya terlilit lakban, badannya tertutup selimut, gak ada tanda kekerasan sama sekali, gak ada bekas luka, barang di kosannya pun gak ada yang hilang, kosannya tertata rapi. Tapi CCTV pas penemuan jenazahnya ada. Nah sekarang kita tinggal nunggu nih CCTV pas malamnya. Semoga aja CCTV-nya gak tiba-tiba hilang ya, CCTV-nya gak tiba-tiba kesambar geledek. Setiap orang yang paling berdekatan dengan korban sebelum korban meninggal itu semuanya harus dicurigai, walaupun kita tidak boleh memvonis bahwa dialah pelakunya, tetapi harus dicurigai. Nah, kecurigaan itu nantinya bisa dibuktikan dengan hasil pemeriksaan, hasil penyelidikan. Diperiksanya apa saja? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan. Kemudian yang berikut adalah kalau serse yang berpengalaman, dia akan membaca gerak tubuh, cara berbicara, sikap, dan sebagainya. Arya adalah termasuk salah seorang diplomat, menurut informasi yang kami dapat, yang acap kali diminta untuk melindungi warga negara. Ya. Dan dia pernah terlibat dalam kejahatan yang menyangkut TPPO, tindak pidana penghilangan orang. Ya. Dia terlibat untuk melindungi warga negara. Ada banyak mafia di situ. Dan kita sering mendengar Kamboja adalah salah satu wilayah di mana TPPO-nya paling tinggi dan korbannya adalah orang Indonesia. Jadi kita akan kulik kejahatannya itu sendiri melihat korbannya dan dalam kaitannya dengan diplomat. Dan bagian yang ketiga yang juga jadi penting, ini meninggalkan misteri. Karena misterinya ini adalah apakah penggunaan lakban itu semacam pesan? Ya pemirsa, video ini memperlihatkan saat penjaga kos terlihat berjalan di depan kamar sekitar pukul 00.28 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sambil memegang telepon, penjaga kos terlihat beberapa kali mengintip dan mendekati kamar kos. Diduga pekerja kos sedang menerima telepon dari keluarga korban untuk memeriksa kamar korban. Nah, kalau kita perhatikan antara CCTV siang dan CCTV malam itu ada perbedaan loh. Lihat deh, CCTV malam pintu sama jendelanya nggak kelihatan. Tapi kalau CCTV siang pintu sama jendelanya kelihatan. Nah, lo kok bisa? CCTV malam diplomat Kemlu udah keluar nih. Kalau kita perhatikan sekitar jam 10 malam, orang ini keluar ngambil pesanan makanan. Terus dia makan di tempat yang udah disediain sama kosan sampai jam setengah 11. Terus dia masuk lagi ke kamar. Sekitar jam setengah 12 malam, orang ini keluar lagi. Niatnya mau buang sampah. Terus dia masuk ke kamar dan setelah itu dia tidak pernah terlihat sampai besok paginya dan ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa. Pola pembunuhan seperti ini biasanya disebut sebagai lock room mystery dalam berbagai tulisan teori kriminologi. Dalam teori kriminologi. Kenapa? Karena dia sebenarnya lock room mystery itu dia sedang mengirim pesan simbolik. Jadi si pelaku itu sedang mengirim pesan simbolik. Lock room mystery itu. Maka kemudian yang harus dibaca pakai teori-teori pembunuhan polanya itu yang paling dibaca pertama kali itu adalah bagaimana kejahatan itu dilakukan. Itu kan mesti lihat. Tadi dijelaskan bahwa korban siapa namanya Pak Daru tadi ya, Pak Arya. Arya itu kan mulut wajahnya dilakban. Nah, ini bagi kalangan kriminolog disebut sebagai simbol pembungkaman. Lagi dibungkam nih, Pak. Dan pesannya kepada orang lain ya melalui korban itu yang bicara dan membocorkan informasi ini kayak gini nih. Warning ya, semacam warning. Pasti diplomat tahu lah, maksudnya tahu. Ya saya harus diplomat. Tapi itu juga kan teorinya ngomong kayak gitu. Teorinya. Dan teman-teman di kepolisian pasti juga jago-jago. Jago lah. Nah apalagi sebenarnya kalau benar bahwa Arya sedang terlibat dalam melindungi warga negara dalam kasus TPPO dalam kaitan dengan Kamboja gitu ya, atau di tempat lain kita nggak ngerti, maka ini menjadi semakin relevan untuk melihat pola ini. Apakah pembunuhnya ini sedang mengirim signal dan pesan? Jadi pesannya, lu bicara, gue timpe, gue bungkam lu. Saya nggak berani mendahului. Biarlah yang bermenang aparat. Tapi yang kedua nih Pak yang menarik itu disebut dengan setting ruang terkunci. Jadi ya ini kan kita kan kayak lagi dikasih teka-teki. Kalau jejaknya nggak ada, kemungkinan besar dia bunuh diri nih. Lagi mau dibikin seperti itu kan? Atau sebenarnya apa? Jadi ini keahlian profesional dari pelakunya
yang tidak meninggalkan jejak, dia kan ingin membuat skenario, fake skenario. Seolah-olah ini pasti bunuh diri loh, nggak ada orang di sini. Ya, yang tahu gitu. Karena kan ternyata tadi Bapak bilang kan, Ya. pintunya terkuncinya dari dalam. Jam 9 malam dia masih berkomunikasi dengan istrinya. Terus dia pesan apa? Makanan melalui Gojek atau GoGrab. Ya. Oh ini namanya semua kita sebut nih Pak. Ya, Maksudnya dia bayar ke kita nih. Terus udah gitu jam 5 pagi ditelepon istrinya karena mereka biasa berkomunikasi pagi, tapi tidak ada. Sehingga kemudian pembunuhan ini tidak akan mungkin terbongkar kalau istrinya tidak menyuruh satpam untuk membongkar itu. Ininya. Nah, Guys, CCTV terbaru Diplomat Kemlu udah keluar nih. Dari sini kita bisa melihat penjaga kosan yang bolak-balik di depan kamarnya Arya sambil teleponan. Nah, katanya penjaga kosannya ini teleponan sama istrinya Arya buat ngecekin Arya di kosannya. Loh, kok bisa malam-malam banget nih? Harus banget jam 12:30 malam. Dari sini ada beberapa kemungkinan sih. Kalau memang penjaga kosannya ini teleponan sama istrinya Arya, berarti bisa jadi Arya ini bundir. Penyebabnya ada dua. Yang pertama karena penyakit yang diderita. Yang kedua karena perselisihan antara suami istri. Untuk memperkuat kemungkinan ini gampang banget. Tinggal cek aja riwayat telepon atau riwayat chat Arya sama istrinya. Apakah Arya ngeluh capek kah? Gak kuat lagi atau gimana? Kalau memang terbukti ada, ya udah berarti fix Arya bundir. Tapi kalau nggak ada, ya bisa jadi ini kasus. Soalnya gue masih curiga nih, kok setiap CCTV malam yang beredar itu nggak pernah nyorot ke arah pintu dan jendela, kenapa gitu loh? Ini juga menjadi pertanyaan banyak netizen, apakah ada rekaman CCTV yang menyorot ke jendela dan juga pintu kosan dari korban? Kalaupun memang rekaman itu ada, semoga rekaman ini atau rekaman CCTV ini bisa menjadi bukti dan bisa membantu kepolisian untuk bisa lebih mudah mengungkapkan kasus kematian dari diploma muda Kementerian Luar Negeri ini. Apakah memang korban ini bundir atau memang ada yang sengaja masuk ke kamar korban untuk melakukan tindakan keji kepada korban? Karena yang menjadi kejanggalan selanjutnya adalah korban ini kepalanya tuh terbungkus oleh lakban dan dibungkus dengan selimut. Daru, seorang diplomat muda Kemenlu, tiba-tiba ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Kondisi jenazah Daru ditemukan dengan wajah tertutup isolasi penuh dan dengan tubuh diselimuti kain tebal. Susno Duaji mengomentari misteri ini, diduga Daru dihabisi nyawanya oleh orang-orang terdekatnya yang ada di CCTV. Daru juga sepertinya menjadi korban karena dirinya hendak membongkar mafia sindikat kasus tindak pidana pencurian orang di Kamboja. Kami izin update tentang proses pendalaman dalam tahap penyelidikan terkait dugaan penemuan jenazah beberapa hari yang lalu di daerah Menteng. Tadi pagi rekan-rekan kami dari penyelidik Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya kembali melakukan olah TKP. Penyelidik mendatangi TKP dan melakukan olah TKP bersama-sama dengan berbagai ahli. Ya, ini merupakan kolaborasi interprofesi dalam proses pengungkapan sebuah peristiwa